Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah dari kelas A1 Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah sosial. Pasti di sini mempunyai masalah sosial masing-masing. Karena kita semua adalah makhluk sosial. Makhluk sosial yang pasti mempunyai masalah sosial. Baik, sebelum kita lanjut ke apa saja sih masalah sosial, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian masalah sosial. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial ataupun masyarakat di sekitar. Adapun pengertian masalah sosial yang lainnya, yaitu masalah sosial adalah dampak dari berbagai interaksi sosial, baik interaksi sosial antar individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok. Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Baik, tadi sudah tahu kan pengertian masalah sosial. Nah, sekarang apa sih contoh-contoh masalah sosial? Dan ini adalah beberapa contoh masalah sosial. Yang pertama yaitu kesenjangan sosial, yang kedua yaitu kemiskinan, yang ketiga yaitu pengangguran, yang keempat kriminalitas, dan yang kelima yaitu kenakalan remaja. Baik, di sini saya akan lebih berpatokan kepada kenakalan remaja. Apa sih kenakalan remaja itu? Kenakalan remaja itu bukan cuma tentang mencuri ataupun yang lainnya, tapi kita hal yang lebih lumrah yaitu tawuran. Tawuran antar remaja adalah salah satu bentuk kenakalan remaja. Peristiwa tersebut adalah pelanggaran dari norma-norma yang ada dan seharusnya dianut oleh para remaja. Dampak yang sangat berpengaruh dari kenakalan remaja adalah pada remaja itu sendiri. Misalnya, masa depan yang tidak cerah, seperti itu contohnya, salah satunya. Adapun cara supaya meminimalisir kenakalan remaja tersebut, salah satunya yaitu tawuran remaja, yaitu dengan cara kita selalu mengawasinya, tapi tidak perlu menekan pada mereka. Kita bisa memberikan penyuluhan bahwa bagaimana sih kalau terjadi tawuran. Setelah kita memberikan contoh tentang masalah sosial yaitu kenakalan remaja, kita harus memberikan preventif, kuratif, dan prognosa. Sebelum kita memberikan seperti itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih preventif, kuratif, dan prognosa itu, supaya tidak, apa ya, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu tentang preventif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Ya, jadi intinya preventif adalah pencegahan. Banyak yang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi, supaya tidak terjadi kenakalan remaja, bagaimana sih cara kita untuk mencegah hal tersebut? Setelah kita tahu masalah kenakalan remaja, kita harus memberikan preventif kepada mereka. Preventif ya terhadap kenakalan remaja apa saja sih? Kita bisa memberikannya. Yang pertama yaitu memberikan arahan kepada mereka bahaya pergaulan bebas, seperti itu. Yang kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Misalnya, anak datang sekolah, jangan terlalu berat. Kita harus bertanya terlebih dahulu. Bagaimana sekolahnya? Apakah lancar? Apakah ada PR? Itu sudah menjadi wadah buat kita supaya anak kita itu terjauh dari hal-hal tersebut yang membahayakan, yaitu kenakalan remaja. Yang ketiga yaitu
tidak bersikap keras tapi tegas. Kita boleh memberikan arahan tapi tidak perlu menekan mereka. Tapi kita juga harus tegas. Yang keempat yaitu mendukung hobi positif anak. Misalnya, anak tersebut memiliki hobi bernyanyi ataupun bermusik. Kita dukung hobi mereka dengan cara yaitu misalnya kita masukkan mereka ke les musik, ataupun yang suka matematika kita masukkan ke les matematika dan sebagainya. Yang kelima yaitu mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Ini sama saja dengan yang tadi, yaitu menjalin tidak bersikap keras tapi tegas, sama seperti itu. Yang keenam yaitu menguatkan karakter positif anak. Yang ketujuh yaitu menanamkan norma agama dan social space. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita ke preventif, sekarang kita ke kuratif. Apa sih itu kuratif? Pasti di pikiran kalian itu seperti itu. Kuratif adalah penyembuhan, atau jika pencegahan tadi itu tidak bisa jadi tadi kan sudah ke preventif yaitu pencegahan. Tapi kalau pencegahan itu masih diterobos atau masih anak itu terjerumus, apa sih yang kita lakukan? Pastinya kita akan melakukan kuratif, yaitu pengobatan terhadap anak tersebut bagaimana, seperti itu. Jadi kuratif itu tujuan utamanya yaitu mengobati, pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis masalah sosial tersebut. Nah, tadi kan sudah ke preventif terhadap kenakalan remaja. Sekarang yaitu kuratif terhadap kenakalan remaja, yaitu pengobatan supaya peristiwa itu tidak terulang lagi. Itu seperti apa? Yaitu yang pertama, kita misalnya rehabilitasi terhadap remaja yang sudah menyalahgunakan narkoba. Yang kedua yaitu membawa remaja ke psikolog agar berkonsultasi tentang mental yang sedang dialami. Kan biasanya anak kalau sudah terjerumus dalam masalah, pikirannya itu kan stres. Jadi kita bisa membawa mereka ke psikolog supaya menata kembali mentalnya tersebut. Yang ketiga yaitu memberi hukuman atau sanksi kepada remaja ketika melanggar aturan sekolah. Karena kenakalan remaja itu bukan cuma tentang narkoba, free sex seperti itu. Bahkan bolos sekolah saja sudah termasuk dalam kenakalan remaja. Sekarang yaitu tentang prognosa. Apa sih prognosa? Nah, prognosa adalah prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Misalnya seperti ini. Tadi sudah pencegahan, setelah itu pengobatan. Nah, kita itu memprediksi kalau sudah terjadi seperti ini, supaya tidak terjadi di akan masa yang datang, apa sih yang kita lakukan? Yaitu prognosa. Setelah kita ke preventif, kuratif, sekarang kita ke prognosa. Apa sih prognosa itu? Prognosa adalah prediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah peristiwa tersebut. Misalnya tadi yaitu tentang kenakalan remaja. Apa sih yang akan terjadi jika kita terjerumus dalam kenakalan remaja tersebut? Yang pertama yaitu berimbas pada diri sendiri. Pastinya itu. Seperti yang kita ketahui, saat seseorang remaja terkena yang namanya kenakalan remaja, tentunya orang tersebut juga bisa berimbas pada anak itu sendiri. Dengan kata lain, jika memang tidak dilakukan pengarahan yang tepat, maka akan berimbas pada remaja tersebut. Sehingga pada akhirnya anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang buruk. Pasti kita tidak ingin anak kita terjerumus ke hal seperti itu. Yang kedua yaitu dikucilkan oleh lingkungan. Pasti anak-anak remaja yang sering melakukan kenakalan remaja tentunya akan berimbas pada dirinya yang akan dikucilkan oleh masyarakat. Karena mereka itu mengganggu atau membawa nama buruk bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu menanggung rasa malu. Tidak sedikit yang pada akhirnya
anak yang terjerumus pada kenakalan remaja akan malu, sehingga menyebabkan keluarga harus menanggung itu juga. Tapi ada anak yang sikapnya acuh tak acuh, biarlah, lagian juga kenapa sih seperti itu. Tapi kita harus memikirkan bagaimana sih keluarga kita menanggung malu. Yang keempat itu memiliki masa depan yang suram. Ketika kita sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja, biasanya kita itu bisa saja kita dikeluarkan dari sekolah sehingga kita putus sekolah, sehingga masa depan kita itu tidak terjamin. Yang kelima yaitu anak itu bisa melakukan kriminalitas. Misalnya sudah bolos, terus dikeluarkan dari sekolah, pasti anak itu, ya bukan pasti sih, cuman diperkirakan akan kemungkinan terjadi itu kriminalitas seperti mencuri, mencopet, seperti itu. Yang keenam yaitu merusak ketentraman masyarakat. Ini sama saja dengan dikucilkan masyarakat. Karena sudah mengganggu ketentraman masyarakat, maka anak tersebut akan dikucilkan. Dan juga dapat mengganggu ketertiban, entah itu ketertiban lalu lintas. Misalnya anak-anak kan kalau sudah bawa motor gitu kan sudah tidak bisa kan, atau mempengaruhi dan juga mengganggu orang lain. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai makhluk sosial pasti mempunyai yang namanya masalah sosial. Dan masalah sosial yang sering terjadi di bangsa Indonesia yaitu kenakalan remaja karena keberagaman. Supaya tidak terjadi kenakalan remaja, kita harus memberikan preventif yaitu pengarahan terhadap akibat yang akan terjadi jika sudah terjerumus ke kenakalan remaja tersebut. Yang kedua yaitu kuratif tentang pengobatan. Kita bisa, jika anak sudah terjerumus ke kenakalan remaja, kita bisa membawa mereka ke psikolog untuk menata kembali mental mereka. Yang prognosa yaitu memprediksikan apa yang terjadi setelah peristiwa tersebut, yaitu tentang berimbas pada diri sendiri sehingga masa depan akan suram. Itulah tadi tentang masalah sosial dan contoh masalah sosial, dan juga preventif, kuratif, dan prognosa terhadap masalah sosial tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.